Allah melaknat ala mutasyabihin bin nisa, orang laki-laki yang menyerupai kepada perempuan, wal mutasyabihat birrijal, dan orang perempuan yang menyerupai kepada laki-laki. Maknanya yatakhallaquna bi akhlaqin nisa wa harakatihinna wa kadzal 'aksu. Dalam gerak-geriknya yang laki menyerupai perempuan, sebaliknya yang perempuan menyerupai kepada laki-laki. Ini harus diperjuangkan oleh dia sekuat tenaga, karena itu adalah musibah ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib baginya untuk melawannya, berusaha sekuat tenaga kembali kepada fitrahnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya membantunya. Jadi bukan berpasrah dengan keadaannya dan bahkan waliyadu billah min dzalik, bangga dengan hal itu. Nah, ini yang walaupun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khunsa muskil. Dalam pembahasan al-fiqih ada yang namanya al-khunsa muskil. Al-khunsa muskil itu adalah seorang yang terlahir sudah memiliki dua alat kelamin. Waliyadu billah min dzalik, mudah-mudahan Allah menjaga semuanya, ya, keluarga kita, zuriyah kita dan lain sebagainya, terlahir memiliki dua alat kelamin, dua-duanya hidup, yang punya laki hidup, yang punya perempuan hidup. Ini namanya khunsa muskil. Selagi belum dihukumi apakah dia laki dan perempuan, maka perkara seperti pembatalan dalam wudu, bersentuhan dengannya, hukumnya tidak menjadi batal, ya, dan lain sebagainya. Kapan dihukumi dia laki dan dia perempuan? Di hakim melihat ini orang condongnya kemana. Kalau misalnya condongnya ke laki, maka yang punya perempuan yang ditutup sejak itu dihukumi dia itu adalah seorang laki-laki. Sebaliknya kalau condong kepada perempuan, maka dihukumi ketika itu orang tersebut adalah sudah perempuan dan yang punya lakinya dibebas. Itu namanya khunsa muskil, ya. Bukan waliyadzubillah yang sekarang yang jadi-jadian namanya. Tadinya laki berubah jadi perempuan, sebaliknya perempuan berubah jadi laki. Kalau ini yang termaktub dalam hadis, mal'un dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib baginya untuk merubahnya. Nah, ini adalah ujian yang sangat berat. Nah, dia harus berusaha merubah dan orang-orang sekitarnya membantunya. Dia kembali kepada kadar daripada sesuai dengan apa yang Allah ciptakan kepadanya. Ini harus perjuangan, ya. Nggak boleh pasrah dan bahkan waliyadzubillah min dzalik, berbangga dengan hal yang demikian. Kemudian diantaranya wa isbal syuq lil khuyala. Isbal syuq lil khuyala. Isbal itu adalah menurunkan bajunya dia atau celananya dia, ya, sampai melebihi dari mata kaki. Ini bisa menjadi haram lil khuyala, ay bi dhammil kha, lit tafakhur wa ta'allum, karena untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Jadi hukumnya menjadi haram dengan catatan melebihi dari mata kaki sampai ngengser misalnya bagi laki-laki, lil khuyala, ay ta'allum wa tafakhur, karena kesombongan dan berbangga-bangga. Ini yang dilarang seperti itu. Yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jawazal ka'bain fa huwa finnar, yang melebihi daripada dua mata kaki bahwa finnar, dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dimaknai oleh para ulama bahwasanya yang dikatakan haram, yang dilarang melebihi sampai dua mata kaki, lil khuyala, niat berbangga-bangga. Nah, ini karena kejadian ini Nabi mengatakan demikian. Di zaman dahulu, zaman Nabi, mereka bangsa Arab yang laki-laki memakai baju-bajunya mereka berbangga-bangga sampai melebihkan dari sampai gengser begitu bahasa kita, ya. Zaman dulu, beda-beda, ya. Kalau sekarang mungkin gengser jarang, kebanggaan bagi mereka dengan melebihkan bahan sampai gengser. Nah, ini kebanggaan bagi mereka. Ya, Nabi mengatakan ma jawazal ka'bain fa huwa fi finnar. Nah, ini harus
dipahami, enggak semua kalau tidak niat khuyala, enggak niat untuk menyombongkan diri. Misalnya dia lagi pakai celana ternyata kegedean melebihi daripada 2 mata kaki, ya kalau misalnya enggak diniatkan khuyala, enggak diniatkan kesombongan, maka tidak menjadi haram. Tidak menjadi kapan menjadi haram dan berdosa melebihi sampai lengser lil khuyala, karena ada niat dalam hatinya kesombongan. Dalam hal ini berbeda dengan perempuan. Wa yajuzu lil mar'ah wal khuntha isbalu dzalik 'anil ardi talaban lis-sunnah la lil khuyala. Nah, kalau bagi perempuan ini baginya sunnah, isbal, memanjangkan hal demikian 'alal ardi sampai ke bumi yang sehat, bahkan melebihkan dikit. Talaban lis-sunnah, untuk mendapatkan kesunahan, la lil khuyala, bukan untuk bangga-banggaan. Ada perempuan lebih kenapa? Dianjurkan astar lahunna, lebih tertutup bagi mereka, biar auratnya tidak terbuka gitu ya, biar auratnya tidak terbuka, lebih menjaga, menutup kepada aurat mereka. Jadi kebalikan, kalau perempuan lebih afdal baginya, bahkan perkara yang sunnah, dengan catatan sama, la lil khuyala, bukan untuk berbangga-bangga. Bahkan dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, faqala ta'ala wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Qala Taus, berkata Imam Taus menafsirkan daripada ayat tersebut, wa thiyabaka faqasir, maka baju kamu faqasir, pendekan dibilang. Fa inna tagsira thiyab tuhralah, karena memendekkan baju ya menyucikan untuknya. Hakahu al-Baghawi. Kalau sampai panjang yang besar kan bisa kena kotoran, jadi kena najis. Wasiyabaka fatahhir. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang memaknai wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka faqasir. Wahir dimaknai qasir, pendekin baju kamu, jangan sampai nengser. Sebagian ahli tafsir memaknai seperti itu. Kemudian di antara hal yang dilarang, wal hada'u fil yadain wal rijlain, wal hada'u fil yadain wal rijlain lirrajuli bila hajati, memakai hana, pacar yang warna itu, fil yadain, di kedua tangan dan kedua kaki, lirrajuli, bagi orang laki-laki, bila hajat, tanpa ada keperluan hajat. Tidak boleh orang laki-laki pakai pacar segala macam gitu ya. Ini nggak pantas. Illah, sebabnya kenapa? Fa inna dzalika minat tashabbuh, minat tashbih bin nisa. Karena hal yang demikian termasuk menyerupai kepada perempuan. Kalau perempuan makruh, bahkan disunahkan ya. Tapi kalau laki-laki nggak diminta di situ. Pakai pacar, kuku atau tangannya di ukir-ukir pakai pacar itu tuh, ya pengantin laki-laki hukumnya haram. Karena termasuk tashabbuh bin nisa, menyerupai kepada perempuan, menyerupai kepada perempuan. Wa yusallu lil mar'ah al-muzawwajah khatbu kaffiha wa ghadatiha bil hanna ta'miman bi annahu zina. Kalau perempuan yang sudah menikah sunnah, karena itu termasuk daripada bagian perhiasan. Ya, jadi lakinya melihat lebih enak begitu, ada ukir-ukirannya, ya. Asal jangan gambar orang aja, ya. Tangannya dikasih pacar, biar indah. Zina ini hiasan. Nah, sunnah bagi perempuan yang telah menikah. Tapi kalau laki-laki tanpa ada hajat, nggak ada keperluan, maka hukumnya adalah haram. Kemudian perkara yang dilarang, waqtul fardhi bi ghairi udhrin, memutus kefarduan, min salatin wa shaumin, dari salat, puasa wajib, bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Tidak boleh. Kalau kita memutus sholat yang wajib tanpa ada udzur, ini nggak boleh, haram hukumnya. Masuk dalam sholat, ya. Lagi sholat masuk, udah sholat wajib, udah masuk sholat yang lima waktu. Kita keluar, kita batalin sholat kita tanpa ada udzur, ini haram hukumnya. Sama juga dengan puasa wajib, puasa Ramadan. Kita batalkan tanpa dengan ada udzur, maka hukumnya haram. Kalau ada udzur ya apa-apa.
Ada udzur seperti apa? Banyak sekali contohnya. Di antaranya misalnya orang lagi sholat wajib misalnya, kemudian dia lihat ada seseorang, ya seperti misalnya anak kita dah, di atas tempat tidur yang masih kecil, kita mulai sholat masih tidur dia. Pas pertengahan sholat kita saksikan udah bangun, udah pengen jatuh di situ. Kita mau diemin aja, ya, terus sholat aja ya, biar jatuh nggak apa-apa, tawakal. Agak begitu. Maka memutus dalam hal ini nggak apa-apa, karena termasuk bagian daripada udzur di situ. Lain halnya kalau ada udzur, lagi udah masuk sholat wajib, dibatalin sama dia, udah ntar aja deh. Ya, keluar, ini hukumnya haram bagi. Beda dengan udzur. Sama puasa juga begitu. Ya, lagi puasa wajib membatalkan puasanya tanpa udzur, maka hukumnya berdosa. Berbeda kalau ada udzur. Seperti apa? Husulul masyaqqah syadidah min shaum, yang mendapati kepayahan yang sangat, nggak kuat puasanya. Oh bahaya nih, bisa menyebabkan sakit dia, rintik bisa, lemah jadinya. Ini termasuk bagian daripada udzur. Atau misalnya dia musafir yang sedang berpuasa, dan bagi musafir boleh baginya meninggalkan puasa Ramadan diganti dengan selepas daripada Ramadan. Musafir yang memenuhi syarat, apa yang memenuhi syarat? Yang pertama safar tawilan, safarnya dia safar yang jauh, ya, yang tujuannya sampai ke dua marhala, yaitu sampai kepada 82 km atau lebih. Yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah dia keluar dari kampung halamannya sebelum subuh. Jalannya dari sebelum subuh, dari malam misalnya. Ya, misalnya contoh kita ke Surabaya misalnya. Ya, jalannya kapan? Jalannya jam habis isya misalnya. Atau namanya kan jalannya malam gitu. Ya. Atau sebelum subuh jalan, jam 3 subuh jalan. Ini namanya musafir yang memenuhi syarat yang boleh bagi yang meninggalkan puasa Ramadan. Dalam hal ini ulama mengatakan apa? Dia nggak puasa diganti ntar selepas daripada Ramadan. Hukumnya nggak apa? Karena telah memenuhi syarat. Meskipun perjalanannya tidak membayahkan kepada orang yang pesawat sebentar ya, nggak capek, nggak membayahkan. Cuma dalam hal ini ulama mengatakan bagi musafir yang sudah memenuhi syarat kayak tadi, tapi kalau perjalanannya tidak membayahkan, afdal baginya tetap menjalankan ibadah puasa. Tabri'atan lidzimah, biar dia terlepas dari tanggungan utang. Walaupun diperbolehkan buka sama syariat, kan tetap wajib nanti membayar hutang Ramadannya. Yakin hidup ya, umur rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdal baginya tetap menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau musafir perjalanannya membayahkan baginya, berangkat dari pagi, dari sebelum subuh jam 3 naik bis, pulang kampung kan banyak gitu ya, naik motor misalnya, baru sampai Tegal udah nggak kapan dia motor, puasa, memberatkan baginya. Dalam hal ini ulama mengatakan al-fitru afdal, berbuka lebih baik baginya, nanti menggolok selepas daripada Ramadan. Jadi intinya apa? Nggak boleh bagi seorang memutus kewajiban kefarduan baik sholat maupun puasa tanpa ada udzur. Kalau sudah masuk ke dalamnya nggak boleh memutusnya tanpa ada udzur. Wa amma naflu fayajuz qat'uhu mutlaqan. Adapun perkara yang sunnah boleh memutusnya secara mutlak. Boleh. Di sholat sunnah misalnya, ya. Antara aja lah misalnya, ya. Dari segi hukum nggak apa-apa. Dari segi hukum nggak apa-apa. Cuma kalau memutusnya tanpa udzur makruh saja begini. Hukumnya apa? Makruh saja. Nah, makruh. Tapi kalau ada udzur nggak makruh bagi. Tapi intinya boleh. Kalau dalam pekerjaan perkara yang sunnah. Lagi puasa sunnah, di puasa Senin. Ya, jam 12 yang nggak payah dia masih kuat. Nah, buka aja dah ya. Bareng makan sama teman misalnya. Buka aja dah. Boleh, nggak jadi masalah. Ya. Tapi tadi kalau misalnya tanpa udzur maka bisa menjadi makruh saja. Tapi kalau ada udzur ya tidak menjadi makruh. Intinya apa? Kalau yang perkara sunnah boleh seorang memutusnya mutlak. Arti mutlak baik ada udzur maupun tidak ada udzur.
Cuma dalam hal ini ulama mengatakan kalau misalnya seperti sholat sunnah yang muakkadah, sholat yang muakkadah, yang rutin, yang memiliki waktu, kalau seorang memutusnya tanpa udzur, yusannu lahu qada'u, sunnah baginya untuk mengulangi, diqadha. Contohnya misalnya ada orang misalnya sholat ba'diyatul zuhur misalnya, sholat sunnah ba'diyatul zuhur, pertengahan sholat dibatalkan sama dia tanpa udzur, nanti sunnah baginya untuk mengulangi, cuma nggak apa-apa, diputus nggak apa-apa karena perkara sunnah. Kemudian yang dilarang juga waqtu naflil haji wal umrati, memutus sunnah haji dan sunnah umrah, lianna naflahuma, karena sunnah keduanya haji dan umrah kal fardhi, seperti yang wajib. Nggak boleh orang yang sudah masuk niat ibadah haji, yang sudah niat ihram masuk ibadah umrah, dan niat, nggak boleh memutusnya, baik haji umrah yang sunnah baginya. Kenapa? Karena li'anna naflahuma, karena kesunahan keduanya kal fardhi, seperti wajib. Karena disebutkan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah. Ulama menafsirkan kalau orang sudah masuk niat ihram masuk dalam ibadah haji dan umrah, terusin sampai selesai. Nggak ada pertengahan, kalau nggak jadi dah, nggak bisa, dikelarin sampai selesai semuanya, sampai selesai. Illa sebabnya kenapa? Dikatakan walidzalika lam yumayyiz al-fardha bin nafli fil niyyah. Oleh karena itu enggak dibedakan al-fardha yang wajib minan nafli daripada yang sunnah fil niyyah, dalam niat. Enggak ada perbedaan dalam niat ibadah haji dan umrah yang wajib maupun yang sunnah. Enggak ada perbedaannya di sini. Yang haji yang wajib sama. Orang mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala fa Allahumma bihajjah. Sama, mau haji yang wajib, yang pertama kali haji yang untuk isqat, mengukurkan atau haji Islam baginya, ya, ini tetap niatnya sama. Mau sunnah untuk kedua kalinya, haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat seterusnya adalah sunnah baginya, sama niatnya begitu. Jadi nggak ada perbedaan antara niat haji yang wajib maupun haji yang sunnah. Makanya kalau sudah masuk ke dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, nggak boleh diputus, nggak boleh, wajib diselesaikan sampai kelar. Bukan sampai situ aja, bahkan orang yang merusak hajinya di pertengahan hajinya tetap wajib menyempurnakan sampai selesai. Bagaimana contoh orang yang merusak hajinya? Di antaranya sebelum tahallul pertama, seorang hajinya melakukan jima, hubungan intim dengan istrinya, ya, jelas, ada kan? Ya, tetap haram baginya hubungan intim sebelum tahallul yang pertama. Maka hukumnya gimana? Fasada hajju, haji yang menjadi rusak, haji yang menjadi rusak. Nanti wajib baginya tahun yang akan datang. Kalau ada kesempatan, kemampuan dan bisa, wajib mengkodoknya, wajib mengkodoknya. Meskipun telah dihukumi haji itu tahun itu adalah rusak, wajib itmam, tapi wajib baginya menyempurnakan haji. Seakan-akan nggak terjadi sesuatu, terusin sampai kelar. Tapi hukumnya nanti wajib untuk dikodok kalau ada kemampuan dan kesempatan untuk bisa balik lagi. Kalau belum bisa, tahun besok diterima dalam tanggungan dia, sampai dia bisa lagi balik sini. Diterima dalam tanggungan. Jadi sampai gitu. Jadi harus diselesaikan kalau sudah masuk dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah. Kemudian perkara yang dilarang wa muhakatul mu'min istihza'an bih. Muhakatul mu'min ay musyabahatuhu fil qawli wal fi'li istihza'an bih. Ala jihati sukhriyah wal istihzar bidzalika al-mu'min. Jadi apa? Menyerupai ucapan, perbuatan, jadi ngikutin tingkah laku orang, diikutin sama dia, baik perbuatan maupun ucapan,
istihzaan, karena niatnya menghina, meledek. Oh, ini haram jelas ya. Nyerupai tingkah laku orang, ya, niatnya meledek, niatnya istihza untuk menghina, maka itu hukumnya adalah haram, boleh jelas. Ya. Nyerupai, niruin orang, geraknya orang, suaranya orang, tapi niat istihza. Ini kan banyak model video ya. Di TikTok misalnya ya, banyak menyerupai omongan orang, orang yang ngomong suaranya beda, ya, namanya menyerupai dengan maksud menghina, itu haram. Kepada siapapun nggak boleh, kepada siapapun nggak boleh, itu dilarang. Apalagi kepada saudara kita yang muslim, nggak boleh, harus dijaga persatuan daripada umat Islam. Wat tajassus aw tatabbu wal bahas an auratin nas ay uyubihim. Juga perkara yang diharamkan mencari-cari aib orang lain, kejelekan orang lain dicari-cari, kesalahan orang lain dicari-cari. Kalau sekarang banyak tuh ya, gimana kesalahan orang ini biar nggak kepilih misalnya, ya, dicari-cari segala macam, dicari-cari. Ya, sama termasuk tajassus, mencari-cari aib orang lain. Ya, alhamdulillah. Kita harus mengajak kepada diri kita. Tidak boleh kita mencari-cari aib orang lain. Aib kita kalau dibuka sama Allah gimana? Ya, banyak luar biasa. Tapi Allah Maha Sattar, Maha menutup segala aib. Ini Maha Sattar, menutup. Coba kalau dibukain semuanya. Alhamdulillah bin semuanya. Ya, luar biasa. Makanya termasuk daripada rahmatillah, rahmat Allah yang besar, Allah menutupi daripada aib-aib kita. Ini kenikmatan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu ya, langsung ditampakin ke Allah. Ada orang melakukan maksiat, ya, pagi-pagi di rumahnya temboknya dulu tertulis bulan bin bulan malam-malam pakai minyak. Gimana tuh gitu dia? Semua melihat al-khas wal-am. Orang-orang siapa di semuanya benar lihat. Malam habis melakukan maksiat. Tapi enggak, dengan umat Nabi Muhammad SAW ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila mereka yang membukanya sendiri. Sebutkan dalam riwayat hadis atau makna hadis, seorang semalam melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah ditutup aibnya sama Allah. Ditutup. Udah enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu semuanya. Pagi-pagi dia bongkar sendiri. Dia ngomong sama orang lain, semalam saya melakukan maksiat, cerita. Bahkan yafrah, bergembira, bangga dengan maksiatnya. Alhamdulillah bin. Padahal sudah ditutup sama Allah, rapat nggak ada yang tahu, tapi dia bongkar sendiri. Ini nggak boleh. Tajassus ala auratin nas, mencari-cari kesalahan daripada orang lain. Kemudian di antara yang dilarang wal washami wal khad awil yad wa ghair dhalik wa huwa garzuha bi ibrah thumma yudharu 'alaiha nur wa huwa bukhar syahab hatta yaqwa. Jadi al washam ini bahasa ini tato, ya. Kalau yang belum pakai jangan dipakai, ya. Kalau yang belum pakai jangan membuat, karena hukumnya ini mentato adalah haram, rusak dari badannya, hukumnya haram. Jadi kalau yang sudah yang belum melakukan jangan, ya. Ada artinya, ada manfaatnya di situ. Manfaatnya apa juga? Bangga-banggaan sesaat, tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambar itu orang, ya, lihat apa ini? Kalau mau tahu sekalian, kalau sini yang begini ya, bakul sama centong kalian, bakul nasi, kalau makan dengan centong doang ya. Ya, jadi nggak ada artinya di situ, nggak ada artinya. Lalu bagaimana yang udah telanjur? Ya, yang udah telanjur ditato sama dia. Karena tato ini memasukkan sesuatu warna, ya, zat ke dalam bagian tubuh kita, ya, darahnya mukhtalif, bercampur di situ, sehingga dihukumi mutanajis, terkena najis. Jadi sholatnya nggak sah, repot. Lalu bagaimana hukumnya kalau udah telanjur? Ya udah pakai gimana? Dibahas sama ulama. Yang pertama, wajib baginya dihilangkan. Dihilangkannya bagaimana? Dengan catatan tidak sampai
membuat cacat daripada dirinya, tidak menyiksa, menyakitkan kepada dirinya. Artinya apa? Bisa dihilangkan dengan sesuatu yang tidak membahayakan kepadanya. Kalau ada alatnya wajib dicari. Jadi orang yang udah telanjur, bagaimana? Ya udah jalanin aja. Selama belum menemukan alat yang bisa menghilangkannya dengan tanpa mencacatkan, tanpa membuat dia sakit menderita, maka ketika itu hukumnya yu'fa anhu, dimaafkan baginya. Artinya apa? Sholatnya tetap sah. Ini aja saya bercampur dengannya, yu'fa anhu, dimaafkan baginya. Sampai kapan? Sampai dia mendapati ada satu alat yang bisa menghilangkan tanpa menyebabkan dia menjadi cacat bagian tubuhnya atau tersiksa dengannya. Bagaimana hukumnya? Ada teriska aja kan? Banyak begitu ya? Ada obat, diteriska dia. Ya jangan, itu menyakitkan dirinya. Nggak boleh. Ya, dia udah terlanjur gimana? Ya udah. Dia sambil mencari, suatu saat apabila menemukan yang bisa menghilangkan tatoknya tanpa mencacatkan dirinya, hukumnya menjadi wajib. Selama belum ada, hukumnya yu'fa anhu, dimaafkan. Dia sholat sah. Jadi imam juga nggak apa-apa. Ya, jadi imam juga tetap sah. Untuk al-wasyam namanya. Dan hukum pemakaiannya pertama kali hukumnya haram. Berbicara kalau sudah telah terlanjur. Nah, itu tadi perinciannya seperti itu. Kemudian perkara yang diharamkan, karena ada hadis yang sangat keras sekali dalam hal itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat orang yang ditato dan yang menato itu. Yang dikerjain dan pelakunya. Jadi terkena laknat Allah. Tadi selama dia belum kembali bertobat kepada Allah. Ya semuanya kita orang-orang yang berdosa kepada Allah harus kita kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara larangan hajrul muslim fawqa salas. Membaikot saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari. Nggak mau bicara sama dia, musuhan nggak mau bicara, ya ketemu prengos, yang temannya ngucapin salam diem aja, ini bahaya, ya bahaya. Ini ancamannya kan minal ayyam mahma ghadiba alaihi dengan kala digauli sallallahu la yahillu li muslimin. Nah, ini bersabda. Nah, tidak halal bagi seorang muslim ayyahdura akhahu, dia membaikot kepada saudaranya fawqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Faman hadar, siapa orang yang membaikot kepada saudaranya fawqa salas, lebih dari 3 hari, faman, kemudian dia mati, belum bertobat, belum berdamai, dakhalana, masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh. Memang manusia kadang-kadang ada sifat marah, ya. Kemarahan kita ini jangan sampai mendendam, ya, melebihi dari 3 hari. Termasuk bagian rahim, memutus tali silaturahim. Nah, di sini ulama bilang, ya, wa inna ma yahrumu hajruhu akthar min salas in wajahahu wa lam yukallimhu hatta bisalah. Ketemu enggak nengok, ya, melengok. Dia ucapin salam enggak dijawab. Permusuhan yang seperti itu, ini bahaya. Lebih dari 3 hari, na'udzubillah min dzalik, ya, kata Rasulullah dosa besar, haram. Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, ini nggak marah, jangan dibawa dendam sampai lama-lama begitu. Ya, harus introspeksi diri kita masing-masing, ya. Jangan. Kita sambung tadi silaturahim kepada siapa? Kepada orangnya yang memutus sambung, karena hakikat menyambung. Kata Nabi Muhammad, bukan dikatakan orang yang menyambung itu yang cuma ziarah, nggak ada permasalahan, bukan. Ya, dia mengunjungi kita, kita mengunjungi lagi, bukan. Hakikat yang menyambung dari Nabi, orang yang memutus kita sambung, kita sambung. Dia memutus kita sambung. Perbaiki, ya perbaiki. Nggak boleh ada permusuhan, karena haram memutus silaturahim menjadi haram di situ. Innamal mu'minun ikhwah. Semuanya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Lalu bagaimana? Kadang-kadang ya dia yang salah kan gitu dia. Ya nggak apa-apa. Dia yang salah, ya ada putus segala macam. Nah, ini yang haram kalau
Yang terbaik baginya apa? Ya walaupun kita yakin tidak benar, terbaik tetap Islam diperbaiki. Bagaimana kalau misalnya kita udah minta maaf, datang silaturahim tapi masih nggak diacu sama dia? Itu urusan lain bagi Allah, antara dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh. Illa li'udhrin syar'i, kecuali membaikotnya karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i kaunil mahjur nahwa fasik. Yang dibaikot itu orang yang fasik, yang ahli maksiat, yang terang-terangan dalam kemaksiatan. Udah dibilangin, ya masih tetap aja sholat itu, ya tetap tinggal sholat. Kalau urusan ini kan masalah ibadah antara saya dengan Tuhan, ya kan begitu bahasa cakap tuh ya. Urusan saya masing-masing dibilang masing-masing. Nah, boleh kita melihat saudara kita yang muslim terjerumus ke dalam api neraka. Harus kita menyelamatkan. Ta'awun 'alal birr wat taqwa, ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau misalnya ada saudara kita melakukan satu kemaksiatan, kezaliman, harus kita memperbaikinya. Nah, ini udah dibilangin tetap aja nggak sholat, dibilangin nggak sholat, ini nggak apa-apa, dihajar nggak apa-apa, dihajar bukan dipukul ya, dibaikot. Yang orang bermaksiat kepada Allah, jadi itu kan, ya jangan itu kan. Yang begitu kalau tujuannya apa? Biar digerak. Wah, nggak ditemenin ya, nggak pernah diajak misalnya, ya. Jadi dia introspeksi diri. Sebab ini tinggal sholat berani membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau nggak ada yang hal demikian maka hukumnya haram begitu. Ya. Bahkan dikatakan wajibus walau jami'ud dahar. Si belum balik-balik orang masih tetap maksiat nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kalau bisa nggak ada pertemanan, wala shadaqah, wala ma'rifah, nggak ada pertemanan, wala perkenalan, udah. Karena nggak ada berkahnya sama sekali. Jangankan orang lain, keluarga kita aja. Masalah tentang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tegas. Karena syariat lebih-lebih keluarga kita. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaiha Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang dulu pernah kita baca, keras dia lagi masalah sholat. Apabila ada dibilang di antara keluarga kita yang meninggalkan sholat, perintahkan. Dia masih ngomong fahaddidhu, keraskan dari Imam Haddad. Ayo sholat. Masih bangkang juga nggak mau. Dari Imam Haddad usir, ya. Fa innahu syaitan la barakata fihi. Ini orang setan, nggak ada berkahnya, usir. Apa yang biar orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap kita jadinya tinggalkan daripada kewajiban. Jadi harus mutamassik bi syariah, berpegang teguh dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah berdamai dengan orang yang khalif, yang menentang, bahkan waliyadzubillah min dzalik, memerangi daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mujalasatul mubtadi', duduk kepada al-mubtadi'. Al-mubtadi' itu isim fa'il, orang yang melakukan hal yang bid'ah. Perlu kita jelaskan, kita sampaikan apa sih definisi daripada al-mubtadi'. Al-mubtadi itu atau al-bid'ah, man kharaja, al-mubtadi' pelakunya man kharaja 'anil haq, orang yang keluar dari kebenaran, yang keluar dari jalur kebenaran. Wa ma huwa al-haq, dan apa yang dimaksud dengan hak kebenaran? Al-haq yang dimaksud dengan hak ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Yang dimaksud dengan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis Nabi, dengan qiyas para ulama dan ijma' kesepakatan para ulama. Itu namanya al-haq, yang kebenaran, yang sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan qiyas dan ijma' kesepakatan para ulama. Yang keluar daripada jalur itu bisa dihukumi al-mubtadi'. Yang bertentangan dengan Quran, pelakunya namanya al-mubtadi'. Yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad, pelakunya namanya al-mubtadi'.
yang bertentangan dengan ijma para ulama, kesepakatan para ulama dalam suatu hal ditentang oleh dia, itu namanya al-mubtadi'. Sama perkara yang diharamkan mujalasatul mubtadi', duduk dengan orang yang ahli bidah, awil fasik, atau orang fasik. Fasik, kebalikan fasik adil. Apa fasik definisinya? Al-fasik man irtakaba kabiratan aw asarra ala saghiratin wa ghalabat ma'siyatuhu ala taqwa. Jadi fasik itu orang yang melakukan dosa besar belum tobat kepada Allah, atau terus menerus melakukan dosa kecil sehingga maksiatnya lebih banyak daripada taat. Nah, terkenal ahli maksiat, itu namanya fasik. Ada perbedaannya antara dosa besar dengan dosa kecil. Kalau dosa besar, ulama mengatakan yang di situ ada hadnya, ada hukumannya yang termaktub dalam hadis atau dalam Al-Quran. Hukumannya segini, ya, itu dosa besar. Atau enggak ada, tapi ancamannya dari Al-Quran dan hadis Nabi sangat berat. Durhaka sama orang tua, kan enggak ada batasan hukuman yang pasti berapa kali hukum. Sebagaimana orang yang berzina, yang minum khamar kan dicambuk berapa kali, ya. Zina kalau sudah nikah dirajam, belum nikah dicambuk 100 kali. Namanya had yang jelas yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, itu namanya dosa besar. Atau tidak ada hadnya, batas hukumannya, tapi takdir ancamannya sangat besar sekali. Kedurhaka sama orang tua, walaupun tidak ada batasan hukuman yang pasti, tapi ini ancamannya sangat berat sekali. Bagaimana yang kita baca pada minggu yang lalu, orang yang durhaka sama orang tuanya akan diazab oleh Allah, dilemparkan dari api neraka dengan jumlah bilangan air hujan yang begitu banyak ke dalam kuburannya. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya fasik. Orang yang melakukan dosa besar belum bertobat kepada Allah, au asarra ala saghirah, atau terus-menerus melakukan dosa kecil sehingga kemaksiatannya lebih banyak daripada ketakwaan. Contoh terkenal kepada ahli maksiat, orang meninggalkan sholat fasik, tinggalkan puasa Ramadan fasik, syaribul khamar, minum khamar fasik, li'amul gimar, main judi, adu ayam, adu cupang, ya, dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara dan makmurat yang diharapkan sama Allah, pelakunya terus bisa dihukum fasik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sepelekan, karena dalam hal ini banyak sekali hukum yang berhubungan dengan ketidaksahan dilakukan orang yang fasik. Sebagai contoh misalnya akad nikah. Seorang wali yang akan menikahkan putrinya. Kalau kita bicara qaul al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, seorang wali harus orang yang adil. Yang menikahkan wali, yang menjadi wali dalam suatu pernikahan orang yang adil, bukan orang yang fasik. Kalau fasik kata la waliya di fasik, ya, tidak ada kewalian, la wilayah di fasik, tidak ada hak kewalian bagi orang yang fasik. Ini berat, banyak orang kalau ingin melangsungkan ini pendapat yang terkuat. Artinya apa? Kalau dihukumi wali tersebut ternyata dia orang fasik, sifat-sifat yang tadi, ya, belum bertobat kepada Allah, nggak sah pernikahannya. Walaupun dia seorang wali syar'i, walaupun bapaknya langsung bapak kepada anak perempuannya. Ini berat, ini pendapat al-mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita Syafi'i. Walaupun dikatakan, makanya di sini walaupun ada pendapat yang mengatakan sah, tapi pendapat terkuat mengatakan tidak. Ya. Sehingga yang itu kalau ada proses akad nikah diperhatikan. Ya, di antaranya sunnah kita menghadirkan orang-orang yang saleh yang paham tentang ahkam hukum-hukum pernikahan. Sebelum ada pernikahan, istighfar, adanya khutbah nikah penting. Kalau kita saksikan khutbah nikah, khutbah yang Nabi khutbah dalam pernikahan Sayyidatul Fatimah dan Imam Ali karramallahu wajhah, itu dalam khutbahnya luar biasa. Ada istighfar, astagfirullah min tarkus shalah, kita minta ampun kepada Allah dari meninggalkan shalah, wa min tarkiz zakah, wa min at-taksiri fi shalah, wa min at-taksiri fi zakah, nasallallahu min dhulil khalaq. Istighfar, minta ampun kepada Allah dari zalim makhluk. Tubna ilallah, kami bertobat kepada Allah min jamil ma'asi,
dari semua dosa, kabiriha, wasogiriha, dosa besar maupun dosa kecil. Terus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tujuannya apa? Biar bertobat. Jadi wali-wali dan saksi yang misalnya dihukumi kita itu fasik, dia bertobat, insya Allah menjadi dengan tobat. Ini penting ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan hajat-hajat kita, hajat dunia kita, hajat akhirat kita. Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita, senantiasa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaiknya, menjauhkan larangan Allah yang sejauh-jauhnya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kama wasalafna salihun wa bi niyyati shifa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina ya rabbana 'arafna bi annana وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واغفر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والمولودين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وغيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالتزام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه على تفصيل صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.